Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pencerahan yang akan disampaikan oleh Ustazah Syifa, bahwa untuk melahirkan generasi yang berkualitas diawali dari rumah tangga yang berkualitas. Di dalamnya adalah peran seorang ibu sebagai guru yang bekerja bahkan 24 jam penuh. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Agung Izul Haq. Para guru-guru saya yang terhormat, ada Ustazah Oki, Ustazah Nada, ada Bunda Yati, dan ada Kak Shirley yang nanti akan memberikan motivasi buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi khalaqal insana li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, ini semangatnya luar biasa. Memang perempuan terkadang lebih semangat daripada laki-laki dalam hal menuntut ilmu, betul atau tidak? Dari sejak perkembangan Islam, sejak peradaban manusia zaman dahulu, perempuan seringkali mendapat stigma-stigma negatif, dan perempuan sering ditempatkan sebagai second option, makhluk kelas 2, gak bisa apa-apa, tidak berhak menuntut haknya, tidak punya pendapat, dan tidak setara dengan kaum laki-laki. Padahal ketika Islam datang, Rasulullah melakukan revolusi besar-besaran, merubah kultur jahiliyah yang tadinya tidak menghormati wanita, kemudian wanita diangkat sebegitu mulianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, kita bersyukur sama Allah sudah dimuliakan. Islam sudah memuliakan kita, maka kita sebagai muslimah yang baik, sebagai perempuan muslim yang baik, kita harus memberikan kontribusi terbaik buat agama kita. Jadi jangan sedih, jangan kita putus asa. Kita perempuan, tidak bisa kita berkarir di ranah publik, kerjaannya cuma domestik, dapur, sumur, betul apa enggak? Padahal tidak demikian. Wanita-wanita zaman dulu, mereka adalah orang-orang hebat, bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Imam Abu Hayyan mengatakan ada 3 perempuan hebat, 3 ulama wanita yang menjadi guru daripada imam mazhab fikih. Siapa di antaranya? Ada Mu'nisat al-Ayyubiyah, ada Syaimiyat at-Taimiyah, dan kemudian ada Zainab, putri sejarawan Abdul Latif. Satu lagi, beliau adalah guru wanita dari Imam Asy-Syafi'i, Syekho Syuhroh. Subhanallah. Jadi ternyata Islam ini sangat membanggakan wanita untuk berprestasi. Silahkan diberi ruang, diberi gerak, diberi kesempatan kepada kita semua. Dan banyak contoh-contoh lainnya dalam Al-Quran. Ada Hannah binti Fakut, istri daripada Imran yang punya anak namanya Siti Maryam. Itu juga bisa jadi contoh kebaikan buat kita semua, menjadi seorang ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Ada para istri Rasul, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan, ada Sayyidatul Khadijah, kemudian ada Sayyidah Aisyah, dan para istri ummahat yang lainnya. Dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan, beberapa istri Rasul setelah ditinggal mereka tetap menjadi orang-orang soleh. Siapa saja? Antis aini suwatin wafatul Mustafa, khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Itu para istri Rasul yang memang punya peran penting dan berhasil bukan hanya dalam keluarga intinya, tapi juga di sekelilingnya, terutama dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, perempuan punya 3 peran yang sangat penting, sudah disampaikan tadi. Pertama, dia jadi bintun solihah, anak yang berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
Wabil walidaini ihsana. Anak perempuan kalau dia belum nikah, dia taat sama orang tua, dia bakti sama orang tua, dengar apa kata orang tua, selama hal itu kebaikan bukan maksiat, maka dia dicap sebagai bintun solihah. Peran dia akan dimuliakan dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, peran wanita sangat dimuliakan. Dia menjadi zaujah muti'ah, istri yang taat sama suami. Bu, kita kalau mau punya suami soleh, kita juga kudu soleha, betul atau tidak? Apa istri yang solihah cirinya itu? Iza nazarta sarratska. Kalau kamu pandang dia menyejukkan hati depan suami, biar wangi, biar cantik. Ini datang ke pengajian cantik benar, ke undangan bedak dipakai, lipstik semua sedok dipakai. Kadang-kadang bibirnya udah kayak apa, merah delima. Tapi Masya Allah kalau depan suami, ustazah mohon maaf, depan suami boro-boro minyak wangi dipakai. Padahal istri solihah cirinya idza nazarta sarratska, menjadi qurrata ayun, tenang hati suami kalau mandang. Yang kedua apa? Wa idza amarta ata'at. Kalau suami merintahin dia nurut, taat. Selama perintahnya tidak membawa mudarat, apalagi bahaya buat kita dan menyeleweng dari syariat Allah. Kata suami, Neng sholat ya Neng, ngaji ya Neng, ikutin. Neng pijitin abang ya Neng, ikutin. Bu, taat sama suami ini gak main-main bu. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun silahkan ibu masuk, sok mangga silahkan. Gak dihalang-halangi sama Allah, kuncinya taat sama suami. Yang ketiga ciri istri solihah adalah wa idza ghibta hafizat. Kalau suami tidak ada, kita bisa menjaga kesucian dan kehormatan kita. Itu 3 ciri istri yang solihah. Tapi kata Rasulullah, banyak istri yang susah untuk taat sama suami. Wa tala'tu finnar faru'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku datang ke surga, aku datang ke neraka, kata Rasulullah. Faru'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata banyak dalam neraka itu perempuan. Nauzubillah min zalik. Dan peran yang ketiga adalah menjadi ibu yang solihah. Seorang ibu kadang-kadang mulutnya nggak bisa dijaga, betul atau tidak? Untuk melahirkan generasi peradaban yang terbaik, jaga mulut kita. Ada satu pesan dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Ada doa yang harus kita amalkan. Apa doa itu? Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Ya Rabb, jadikan diam saya ini sebagai berfikir, dan ucapan yang keluar itu doa, zikir untuk anak dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, ciri-ciri wanita salihah. Tentu saja hidup kita adalah hidup di akhir zaman. Ujian demi ujian kita hadapi. Lantas bagaimanakah sesungguhnya peran wanita di era modern? Bunda Yati akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.